Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu alal mustafa. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman, kembali lagi di malam kedua bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, dengan tadarus yang kedua. Kita lanjutkan tadarus yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas Al-Baqarah 183. Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas Al-Baqarah 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, ayyaman ma'dudat. Jadi puasa itu adalah hari-hari yang tertentu. Dalam beberapa riwayat dijelaskan memang awalnya puasa sebelum diwajibkan tahun 622 Hijriah, 622 Masehi, maaf. Itu Rasul sudah juga berpuasa, tetapi belum merupakan puasa wajib, tetapi puasa sunnah. Maka kemudian di 622 inilah turun ayat ini untuk berpuasa. Tetapi ada sebagian riwayat mengatakan bahwa awal-awalnya puasanya 3 hari. Tetapi sebagian lagi dan yang masyhur bahwa kewajiban puasa itu adalah 1 bulan penuh. Tetapi dijelaskan di sini, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa saja yang dalam perjalanan atau dia sakit, maka ia boleh tidak berpuasa, tetapi fa iddatun, harus dibayar min ayyamin ukhra, pada hari-hari yang lain. Ini artinya apa? Jamaah rahimakumullah, artinya bahwa kewajiban di dalam Islam itu tidak kemudian melanggar hak-hak kemanusiaan kita. Jadi orang dalam safar ketika sakit itu kan memiliki hukum tersendiri. Bahkan dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dikatakan, orang yang safar dan orang yang sakit itu pahalanya tetap diberikan. Pahalanya tetap diberikan sebagaimana ia melakukannya di masa-masa ketika ia di dalam rumah atau di masa-masa ketika ia sedang sehat. Misal begini, ketika misalnya sedang sehat atau sedang di rumah, ia rajin atau senantiasa melaksanakan sholat duha, sholat tahajud, maka ketika sakit ia tidak lagi bisa sholat duha, tidak lagi bisa tahajud, tetap pahala duha dan tahajudnya itu diberikan. Subhanallah. Inilah keindahan Islam, jamaah rahimakumullah. Jadi oleh karena itu, selagi sehat maka biasakan kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Maka kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan terus diberikan oleh Allah kepada kita, walaupun ketika kita sedang sakit atau dalam perjalanan. Maka dalam masa pandemi seperti sekarang ini, ketika kita hari ini tidak lagi datang ke masjid, ketika kita hari ini tidak lagi bersolat Jumat, sholat tarawih, tidak usah bersedih hati. Jika memang kita ahli Jumatan, kita ahli tarawih, maka insya Allah pahalanya tetap akan diberikan kepada kita walaupun kita tidak mendatangi masjid. Inilah keindahan Islam. Maka jamaah rahimakumullah, di sini Islam mengatakan, Allah mengatakan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, kalau dalam bahasa Arab, ala itu memang untuk sesuatu yang ketidakmampuan, beda dengan li gitu ya. Jadi kalau li bagi yang mampu, tapi ala bagi yang tidak mampu. Maka di sini diartikan wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang-orang yang tidak mampu, fidyatun ta'amu miskin, cukup membayar fidyah kepada orang miskin. Ada orang yang tidak mampu karena punya sakit menahun, masih muda tapi punya sakit yang tidak sembuh-sembuh, yang kalau dia puasa tambah sakit penyakitnya, maka atas rekomendasi dokter dia tidak boleh puasa. Maka orang seperti ini sepanjang hidupnya tidak puasa, tapi walaupun sepanjang hidupnya tidak puasa, Allah memberikan cara, yakni dengan apa? Fidyatu ta'amu miskin, memberikan fidyah kepada orang-orang miskin
dengan memberi makan. Jamaah rahimakumullah, pemirsa yang budiman, ini juga mengindikasikan betapa Islam itu agama yang memperhatikan keadaan sosial, ya, keadaan kemasyarakatan, sosiologis. Jadi jangan sampai kemudian kita mengatasnamakan agama tetapi kita menyeberang melanggar etika sosial. Kita tidak boleh melanggar etika sosial ketika kita menjalankan atas nama agama. Atas nama agama, etika sosial kita langgar. Itu bertentangan dengan prinsip Islam. Islam mengajarkan kalau kita melanggar kepada Allah, maka boleh kompensasinya kepada masyarakat secara sosial. Tetapi kalau kita melanggar kepada sesama manusia, tidak boleh kompensasinya kepada Allah. Kita menzolimi orang. Maka tidak boleh kita cukup minta ampun kepada Allah, tapi kita harus minta halalnya orang tersebut. Tapi ketika kita bersalah kepada Allah dengan tidak berpuasa misalnya, Allah memberikan jalan, memberi makan pada fakir dan miskin. Nah, jamaah rahimakumullah, faman tatawa khairan fa huwa khairul wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa kalau kita berpuasa itu lebih baik bagi kita. Jadi jika kita dalam perjalanan, kita sakit, kita mampu puasa, silahkan puasa. Itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita dalam perjalanan, misalnya kita membatalkan puasa itu memang boleh, tetapi biasanya membayarnya itu agak berat. Jadi jamaah rahimakumullah, ini saja sebagai tadarus kita di malam kedua ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.